Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqah Frida Rahayu dengan NIM 251410002. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang materi As-Sunnah dalam kajian usul fikih. As-Sunnah merupakan salah satu sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, kita perlu memahami pengertiannya, macam-macam, kedudukan, serta fungsi sunnah dalam Islam. Kita masuk dalam slide pengertian as-sunnah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan, metode, atau kebiasaan yang biasa ditempuh, baik kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk. Sedangkan menurut ulama usul fikih adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau yang berkaitan dengan hukum syariat. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa sunnah merupakan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu macam-macam as-sunnah, macam-macam sunnah. As-sunnah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Apa itu sunnah qauliyah? Sunnah qauliyah yaitu segala perkataan atau ucapan dari Nabi Muhammad SAW yang mengandung ajaran dan hukum Islam. Contohnya adalah hadis-hadis yang menjelaskan berbagai perintah dan larangan dalam agama. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah yaitu segala perbuatan Rasulullah SAW yang menjadi contoh untuk umat Islam. Misalnya tata cara sholat, berwudu, dan ibadah lainnya. Yang ketiga adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah yaitu ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan yang dilakukan para sahabat. Persetujuan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan dalam Islam. Selanjutnya kita masuk ke slide kedudukan as-sunnah. As-sunnah menempati posisi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Selain itu juga ada di surah Al-Hasyr ayat 7, Allah berfirman, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." Ayat tersebut menunjukkan bahwa umat Islam wajib mengikuti petunjuk Rasulullah SAW sebagai bagian dan ketaatan kepada Allah. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. As-sunnah memiliki 3 fungsi terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama ada bayanu takrir. Bayanu takrir adalah fungsi sunnah yang bertujuan untuk memperkuat dan menegaskan hukum yang sudah terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Perintah tersebut kemudian diperkuat kembali oleh berbagai hadis dari Rasulullah yang menegaskan pentingnya sholat dan zakat sebagai kewajiban umat Islam. Dengan demikian, sunnah berfungsi menguatkan hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, bayanu tafsir. Bayanu tafsir yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau umum. Contohnya, Allah memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat dalam Al-Quran. Namun Al-Quran tidak menjelaskannya secara rinci, tata caranya, jumlah rakaat, atau bacaan yang harus dibaca. Penjelasan mengenai tata cara sholat tersebut dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, umat Islam dapat melaksanakan sholat dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah. Yang ketiga ada bayanu tasyri'. Bayanu tasyri' adalah fungsi sunnah dalam menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya, Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki menikahi perempuan bersamaan dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Larangan ini tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan melalui
hadis Nabi dan menjadi hukum yang berlaku di dalam agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sunnah juga berperan dalam menetapkan hukum syariat yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Sebagai kesimpulan, as-sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. As-sunnah terdiri dari sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Selain itu, as-sunnah juga memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi memperkuat, menjelaskan, dan melengkapi hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW merupakan bagian yang sangat penting dalam memahami ajaran Islam secara utuh dan benar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan datangnya dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.